Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurul Fadilah, NIM 240410265, Prodi PGSD. Menit 1. Di video sini, saya akan membahas tentang ekonomi regional dan ekonomi industri. Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus pada analisis kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, seperti kota, provinsi, atau daerah dalam suatu negara. Tujuannya adalah memahami bagaimana sumber daya digunakan, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan disparitas ekonomi antar wilayah. Tujuan utama ekonomi regional adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan merata antar wilayah, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Secara lebih rinci, tujuan ekonomi regional meliputi 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. 2. Mengurangi kesenjangan antar wilayah. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Pemanfaatan sumber daya secara optimal. 5. Penciptaan lapangan kerja. 6. Pengembangan infrastruktur wilayah. 7. Pengembangan kemandirian ekonomi wilayah. Ekonomi regional memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa manfaat utamanya adalah 1. Mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. 2. Pemanfaatan potensi lokal. 3. Peningkatan lapangan kerja lokal. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. Pengembangan infrastruktur wilayah. 6. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah. 7. Mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. 8. Membantu perencanaan kebijakan pembangunan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ilmu ekonomi regional dalam berbagai konteks. 1. Pengembangan kawasan industri. 2. Program desa wisata. 3. Pengembangan infrastruktur transportasi antar wilayah. 4. Program pembangunan daerah tertinggal. 5. Pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK. 6. Pemberdayaan ekonomi lokal di sektor pertanian. 7. Pengembangan pariwisata daerah. 8. Desentralisasi dan pemberian dana alokasi khusus DAK. Kesimpulannya, ilmu ekonomi regional memberikan pemahaman mengenai dinamika ekonomi di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan faktor lokasi, sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan, dan interaksi antar wilayah. Ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari struktur, perilaku, dan kinerja industri atau sektor bisnis tertentu dalam suatu perekonomian. Fokus utama dari ekonomi industri adalah memahami bagaimana perusahaan beroperasi, bersaing, dan berinovasi dalam pasar, beserta bagaimana kondisi pasar memengaruhi harga, produksi, dan efisiensi. Ekonomi industri memiliki manfaat yang signifikan dalam memahami, mengelola, dan meningkatkan kinerja sektor industri, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa manfaat utamanya adalah 1. Mendorong persaingan yang sehat. 2. Memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. 3. Meningkatkan inovasi. 4. Melindungi konsumen. 5. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 6. Mengurangi dampak negatif lingkungan. 7. Meningkatkan keseimbangan pasar. 8. Mengembangkan kebijakan industri yang efektif. 9. Mengurangi ketimpangan ekonomi. 10. Meningkatkan daya saing global. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ilmu ekonomi industri dalam berbagai konteks yang menggambarkan bagaimana konsep dan teori ekonomi industri dapat diterapkan dalam praktik. 1. Analisis persaingan di pasar smartphone. 2. Pembangunan kawasan industri. 3. Studi tentang monopoli dan regulasi. 4. Inovasi di industri otomotif. 5. Kebijakan anti monopoli. 6. Dampak globalisasi pada industri tekstil. 7. Penggunaan teknologi dalam produksi. 8. Dampak lingkungan dari aktivitas industri. 9. Pengembangan kebijakan industri di Indonesia. 10. Analisis rantai pasok. Lingkup ekonomi industri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan analisis, pengembangan,
dan pengelolaan industri, serta interaksi antara perusahaan dan pasar. Berikut adalah beberapa komponen utama dari ruang lingkup ekonomi industri. 1. Analisis struktur pasar. 2. Perilaku perusahaan. 3. Kinerja industri. 4. Kebijakan persaingan. 5. Inovasi dan teknologi. 6. Eksternalitas dan dampak lingkungan. 7. Globalisasi dan perdagangan internasional. 8. Pengembangan kebijakan industri. 9. Pembangunan ekonomi regional. 10. Sumber daya manusia.